Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, teman-teman, di perkuliahan sesi ke-11 saya berhalangan hadir dikarenakan saya ada kepentingan untuk hari Minggu. Jadi, kita berkuliah secara online dan saya akan membuat video pembelajaran terkait materi di perkuliahan manajemen keuangan di sesi ke-11. Jadi di sesi ke-11 ini aturannya adalah untuk perkuliahan sendiri, absensinya akan saya hitung dari mahasiswa yang mengerjakan tugas sesi 11 dan kuis di sesi ke-11. Jadi untuk tugas dan kuis sendiri saya akan berikan nanti setelah materi disampaikan. Oke, baik. Saya akan menyampaikan materi untuk perkuliahan sesi ke-11. Jadi di sesi ke-11 kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kebijakan dividen. Nah, di sini. Kemudian di materi pembelajarannya kita akan bahas konsep dasar dividen dan kebijakan dividen. Kemudian kita langsung saja akan bahas terkait aspek-aspek lain terkait kebijakan dividen. Jadi kita akan bahas langsung bagaimana proses perhitungan di dalam kebijakan dividen. Untuk teorinya seperti teori Mogliani-Miller, Gordon-Linter, tax preference theory, nanti kalian bisa baca tersendiri ya untuk teorinya. Jadi untuk eh, materi kali ini kita akan membahas bagaimana proses perhitungan dari kebijakan dividen itu sendiri. Ya, sebelum kita masuk ke perhitungan tentang kebijakan dividen, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan dividen itu. Dividen adalah konsep mirip dengan SHU atau sisa hasil usaha di dalam koperasi. Jadi, dividen itu sendiri bisa dikatakan sebagai distribusi dari sebagian laba bersih perusahaan. Jadi, dividen ini akan dibagikan ketika perusahaan mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Nah, kalau misalnya rugi gimana? Kemungkinan kalau perusahaan mengalami kerugian tidak akan membagikan dividen kepada para investornya. Begitu. Nah, kemudian pembagian dividen merupakan salah satu bentuk imbal hasil untuk investor selain capital gain karena mereka membeli saham perusahaan. Jadi, jika investor membeli saham, investor tersebut berhak atas dividen ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian, keuntungan lain dari investor membeli saham perusahaan adalah selain dividen adalah capital gain. Capital gain ini sendiri adalah selisih antara harga beli saham dengan harga jualnya nanti. Nah, misalnya kalian beli harga saham di harga 10.000, kemudian kalian jual di harga 15.000. Nah, kan di situ ada selisih 5.000. Nah, 5.000 sendiri, 5.000-nya itu disebut dengan capital gain atau selisihnya. Begitu. Nah, akan tetapi kita di sini akan membahas terkait tentang dividen saja, tidak membahas tentang capital gain. Nah, kemudian, dividen dari saham perusahaan memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama adalah jumlah rupiah yang dibagikan tidak selalu sama setiap periodenya. Jadi tergantung terkait keputusan pembagian dividen atau kebijakan dividen yang tertera pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi tiap periodenya pembagian dividen tidak akan pernah sama karena tergantung RPS ini. Oke. Kemudian tidak wajib dibagikan tergantung perusahaan laba atau rugi atau tergantung kebijakan perusahaan lagi.
Nah, kalau misalnya perusahaan rugi, tidak ada dividen yang akan dibagikan. Nah, dividen akan dibagikan ketika perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan, atau tergantung kebijakan perusahaan. Ya, misalnya perusahaan laba, akan tetapi labanya ini tidak dibagikan kepada para pemegang saham atau investor, atau dijadikan laba ditahan untuk modal perusahaan di periode berikutnya. Nah, laba ditahan ini sudah kita bahas di biaya modal minggu kemarin, ya. Jadi sebetulnya dividen ini sendiri adalah keuntungan yang dibagikan kepada para investornya. Akan tetapi tidak setiap keuntungan perusahaan dibagikan ke para investor. Bisa saja dijadikan laba ditahan untuk modal perusahaan di periode selanjutnya. Jadi untuk hal tersebut diambil keputusannya melalui RUPS. Oke. Kemudian dividen juga ada yang dibayarkan secara cash atau dividen cash atau cash dividen, ada juga dividen non cash di sini. Nah, kalau cash sendiri berarti perusahaan membagikan dividen dalam bentuk yang pertama adalah dalam bentuk uang kas atau uang tunai di sini. Kalau eh, perusahaan membagikan dividen secara cash, jadi bentuknya adalah uang. Ya. Tetapi kalau perusahaan membagikan dividen non cash, di sini ada dua. Ada bentuknya dividen saham, ada juga split atau pemecahan saham. Di sini split ini ada stock split dan reverse split. Jadi stock split ini sendiri adalah pemecahan saham, reverse split ini sendiri adalah penggabungan saham. Nah, nanti kita akan bahas dengan stock split dan reverse split. Tapi pada intinya, dividen itu dibagikan pada para investornya, ada yang berupa uang dan ada yang berupa juga non-uang. Di antaranya adalah pembagian berupa saham ataupun split. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan dividen saham atau stok dividen dengan split. Oke. Untuk mekanisme pembayarannya juga mungkin kita skip ya. Jadi mungkin kalian bisa baca untuk bagaimana mekanisme pembayaran dividen. Tapi kita spill sedikit di sini. Yang pertama adalah announcement date, tanggal di mana perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen. Kemudian cum dividen date, tanggal di mana investor masih dapat memperoleh hak atas dividen perusahaan. Kemudian ada ex dividend date, tanggal di mana investor sudah tidak dapat memiliki hak atas dividen perusahaan. Kemudian ada recording date, tanggal di mana perusahaan melakukan pencatatan siapa saja yang berhak menerima dividen. Kemudian distribution date, yaitu tanggal di mana secara resmi perusahaan membagikan dividen ke rekening dana nasabah atau RDN masing-masing investor yang terdaftar. Nah, itu adalah mekanisme pembayaran dividen. Oke. Di materi perkuliahan kali ini, kita akan membahas sisi filosofi dari kebijakan dividen. Sisi praktisnya dari dividen akan dibahas di mata kuliah pasar modal dan investasi. Jadi di sini kita akan fokus saja ya, membahas dividen dari sisi filosofisnya. Untuk sisi praktisnya akan dibahas di mata kuliah lanjutan. Oke, baik. Kemudian di sini untuk teori-teorinya ada teori dari Modigliani Miller, ada teori bird in the hand, kemudian juga ada teori dari eh, text preference theory. Nah, yang untuk teori-teorinya mungkin bisa kalian baca masing-masing ya. Karena kita di sini hanya membahas terkait bagaimana sih proses perhitungan dari kebijakan dividen itu sendiri. Nah, di sini kita langsung membahas terkait dengan aspek-aspek lain dalam kebijakan dividen. Di sini kita akan bahas ada beberapa faktor praktis dalam penentuan kebijakan dividen. Yang pertama adalah kesempatan investasi.
Semakin besar kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan, maka dividen yang dibagikan ke investor akan semakin sedikit. Jadi misalnya, keuntungan perusahaan besar, akan tetapi perusahaan mempunyai tujuan untuk ekspansi bisnis atau memperbesar bisnisnya. Kemungkinan keuntungan besar yang didapat perusahaan tersebut akan dijadikan laba ditahan untuk modal perusahaan ke depan untuk memperluas atau berekspansi. Ya, jadi semakin besar kesempatan investasi, maka kemungkinan dibagikan dividen ke investor pun akan semakin sedikit. Begitu. Kemudian yang kedua adalah profitabilitas dan likuiditas. Aliran kas dan laba bersih yang baik dapat membayarkan dividen lebih besar. Selain itu, perusahaan yang punya kas besar cenderung menjadi target akuisisi perusahaan lain, sehingga mereka ingin membagikan sebagai dividen supaya pemegang saham lama senang dan akan mempertahankan kepemilikan saham mereka di situ terus. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan membagikan dividen secara rutin kepada para pemegang saham atau investornya, diharapkan para pemegang saham atau investor merasa senang. Nah, jika merasa senang, maka investor tidak akan menjual sahamnya karena eh, merasa diuntungkan karena rutin mendapatkan dividen. Nah, kalau misalnya pemegang saham atau investor jarang mendapatkan dividen, kemungkinan besar saham yang dimilikinya akan dijual dan kemudian digantikan dengan saham lain yang memberikan dividen. Nah, itu adalah faktor praktis dalam penentuan kebijakan dividen yang nomor dua. Kemudian, yang ketiga, akses ke pasar keuangan. Jika aksesnya baik, perusahaan bisa membayar dividen yang lebih tinggi. Yang keempat, stabilitas pendapatan. Jika pendapatan relatif stabil, ekspektasi aliran kas di masa depan akan jadi semakin akurat dan artinya juga dapat memberikan dividen lebih tinggi. Nah, itu adalah beberapa faktor praktis dalam penentuan kebijakan dividen. Oke. Kemudian kita bahas yang pertama di sini. Pembelian saham kembali atau buyback atau repurchase. Apa sih yang dimaksud pembelian saham kembali? Yaitu aksi korporasi berupa pembelian kembali saham atau buyback dilakukan jika perusahaan mempunyai kelebihan kas. Jadi uang tunai di perusahaan itu banyak gitu ya, baru bisa membeli sahamnya kembali. Nah, membeli sahamnya kembali ini adalah misalnya perusahaan PT Astra menjual sahamnya ke publik. Nah, kemudian PT Astra membeli sahamnya yang sudah dijual ke publik tersebut. Dan tujuannya untuk apa sih buyback itu? Tujuannya adalah untuk memperbesar jumlah kepemilikan atas perusahaan tersebut. Gitu. Oke. Kemudian, yang kedua, perusahaan jika tidak melihat peluang investasi yang menguntungkan. Jadi biasanya buyback saham dilakukan ketika perusahaan tidak melihat peluang investasi yang menguntungkan. Misalnya, perusahaan tidak melihat apa namanya peluang bisnis ke depan. Kemudian juga perusahaan tidak berniat untuk berekspansi. Kemudian perusahaan juga tidak berniat untuk memperbesar perusahaannya. Maka dari itu, perusahaan seperti itu biasanya jika memiliki kelebihan kas dan tidak melihat peluang investasi akan membeli kembali saham yang sudah dijual ke publik atau buyback atau repurchase gitu. Kemudian sebenarnya perusahaan dapat menggunakan kelebihan kas yang pertama adalah untuk membeli saham beredar atau yang kedua dibagikan sebagai dividen tunai, namun pembelian kembali saham yang beredar diharapkan dapat meningkatkan harga pasar saham. Jadi biasanya kalau owner atau pemilik saham mayoritas membeli atau membeli kembali saham yang sudah dijual atau buyback, biasanya sentimen pasar akan menguat. Nah, sentimen pasar yang menguat ini diharapkan dapat meningkatkan harga pasar saham yang semakin tinggi.
Begitu, teman-teman. Oke. Namun demikian, jika tidak ada perbedaan tarif pajak yang signifikan antara dividen dan capital gain, maka penggunaan kelebihan kas untuk pembelian kembali saham beredar atau dibagikan sebagai dividen bagi investor tidak ada bedanya. Secara teoritis, capital gain yang diperoleh dari pembelian kembali saham yang beredar adalah sama dengan dividen yang dibayarkan jika tidak ada pembelian saham kembali. Nah, misal contoh di sini kita langsung bahas terkait pembelian saham kembali atau buyback repurchase. Misalnya pembuktiannya, perusahaan Meong di sini ya sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan kas sebesar 1.500.000 atau akan membagikan dalam bentuk dividen. Jadi perusahaan Meo ini akan mendistribusikan kas sebesar 1.500.000 dalam bentuk dividen. Atau untuk membeli kembali saham yang beredar, perusahaan memiliki informasi sebelum pendistribusian sebagai berikut. Kita lihat di sini. Perusahaan Meo memiliki laba bersih atau earning after tax sebesar 2 juta. Kemudian jumlah saham yang beredar di pasar adalah 50 ribu lembar. Kemudian kita ingin mengetahui berapa earning per share dari saham perusahaan Meo ini sendiri. Di sini adalah 40 rupiah. 40 rupiah ini dari mana? 40 rupiah ini adalah 2 juta di sini dibagi dengan 50 ribu. Hasilnya adalah 40. Itu ya. Kemudian di sini dituliskan harga pasar sahamnya adalah 600 rupiah. Kemudian jika kita ingin menghitung price earning ratio atau perbandingan antara harga saham dengan harga pasar saham dengan harga per lembarnya, kita membagi 600 atau harga pasar saham dengan EPS-nya atau earning per share-nya yaitu 40 di sini. Maka hasilnya adalah 15 kali di sini. 15 kali ini interpretasinya apa? Berarti eh, laba per lembar saham adalah 15 kalinya dari harga pasarnya. Begitu. Ya. Kemudian, pembelian saham kembali atau buyback atau repurchase, jika dibayarkan sebagai dividen, maka dividen yang bisa diharapkan adalah sebesar 1.500.000 dibagi 50 lembar, 50.000 lembar sama dengan 30 rupiah per lembarnya. Oke, tadi kan sudah kita bahas ya, kalau misalnya 1.500.000-nya ini adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan Meo untuk membagikan dividen kepada para investornya. Kemudian jumlah lembar yang beredarnya kan adalah 50.000 lembar yang ini. Maka 1.500.000 dibagi 50.000 lembar sama dengan 30 rupiah per lembarnya. Jadi dividen yang akan dibagikan adalah 30 rupiah per lembar. Kemudian, jika dipakai untuk melakukan buyback pada harga Rp630, misalnya per lembar, maka jumlah saham yang dipakai, yang bisa dibeli, adalah 1.500.000 dibagi 630 sama dengan 2.381 lembar. Sehingga earning per share setelah pembelian kembali saham menjadi 2 juta dibagi 50.000 lembar, ini saham yang beredar, dikurangi 2.381, ini adalah jumlah saham yang akan di buyback sama dengan 42 rupiah. Jadi earning per share-nya adalah 42 rupiah atau laba per lembar sahamnya adalah 42 rupiah. Begitu. Ya. Kenapa sih harus dibeli di harga 630? Kalau misalnya dibeli di harga 600 atau di bawah 600, para investor yang memiliki saham perusahaan mewah tersebut tidak akan menjual sahamnya karena di bawah harga pasarnya. Nah,
Untuk membeli kembali saham harus dibeli di atas harga pasar. Nah, misalnya di sini adalah di atas 600, yaitu Rp630. Tadi kan harga pasar saham perusahaan Meo kan Rp600 kan yang ini. Nah, kalau kita beli di bawah Rp600 atau sama dengan Rp600, tidak akan ada yang mau menjual saham tersebut karena mungkin tidak dianggap menguntungkan. Tapi kalau kita berani membeli kembali saham perusahaan Meo di angka 630, banyak yang ingin menjualnya di harga tersebut. Nah, makanya di sini diasumsikan harga buybacknya adalah Rp630. Nah, kemudian apabila price earning ratio sebesar 15, 15 ini dari mana? Dari sini yang sudah kita hitung. Nah, price earning ratio 15, maka harga pasar saham adalah Rp630 dikali 15 dikali 42 ya. Nah, dan harga saham sebelum pembelian kembali sama adalah Rp600 dikali 15 dikali 40. 40-nya dari mana? Dari sini yang sudah tadi kita hitung. Oke. Kemudian, maka besarnya capital gain adalah Rp30 per lembar. Nah, dari mana? Dari 630 dikurang 600. Gitu. Oke. Eh, Jangan pembelian kembali saham. Nah, kemudian dalam pembelian kembali saham, harga minimum atau equilibrium yang harus ditawarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah P. P di sini adalah P pangkat bintang sama dengan PX ditambah D per S. PX di sini adalah harga pasar sebelum distribusi. D di sini adalah jumlah dana yang didistribusikan. S di sini adalah jumlah saham yang beredar sebelum distribusi. Kemudian, berdasarkan contoh tadi, maka bagilah cara 630 ditetapkan sebagai harga equilibrium. Contohnya adalah, tadi kan price-nya di sini atau harga pasar sebelum didistribusikan di sini kan 600. Nah, 600, di sini juga 600. Kemudian di sini jumlah dana yang ingin didistribusikan. Tadi kan dikatakan dalam soal perusahaan ingin mendistribusikan atau membagikan dana dalam bentuk dividen sebanyak 1.500.000 yang ini. Jadi jumlah saham yang beredar sebelum didistribusikan. Jumlah saham yang sebelum didistribusikan ada berapa? Nah, di sini ada 50.000 lembar. Oke. Maka 600 ditambah 1.500.000 dibagi 50.000 per lembar sama dengan 630. Nah, itu untuk pembelian kembali saham atau buyback atau repurchase. Itu ya, teman-teman. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke stok dividen atau dividen saham. Stok dividen adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham, bukan tunai. Nah, kalau yang tadi kita hitung adalah pembagian dividen atau pembayaran dividen secara tunai. Nah, kalau sekarang kita akan membahas pembayaran dividen non tunai atau bukan atau dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Nah, pembagian dividen saham ditinjau dari sudut pandang perusahaan tidak lebih dari sekedar proses rekapitalisasi perusahaan. Artinya, pembagian dividen saham tidaklah mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya mengubah struktur modal saja. Jadi modalnya sama saja, tapi strukturnya yang berbeda. Misal contoh di sini, ditinjau dari sudut pandang pemegang saham, pembagian dividen di sini saham secara teoritis tidak bermanfaat apapun selain hanya bertambah lembar sahamnya. Sementara itu nilai saham dan proporsi kepemilikan tidak berubah. Contohnya di sini, seseorang mempunyai 100 lembar saham dengan harga 2.500 per lembar saham atau setara 250.000 rupiah kan. Jadi 100 dikali dengan
2.500. Hasilnya kan ini kan 250.000. Kemudian setelah diumumkan adanya pembagian dividen saham, tetapi jumlah saham yang ia miliki menjadi 105 lembar. Otomatis harga per lembar sahamnya akan turun menjadi 2.380,95. Dari mana? Dari Rp250.000 dibagi 105 lembar. 105 lembar dari mana? 105 lembar dari ini, ya. Karena tiba-tiba jumlah saham yang dia miliki menjadi 105 lembar Saat ini dari pukul asalnya adalah 100 lembar. Nah, kemudian karena kenaikan jumlah saham yang dimiliki oleh investor tersebut, maka total kepemilikan sahamnya sebesar Rp250.000 dibagi dengan jumlah lembar saham baru, yaitu 105 lembar. Hasilnya adalah per lembar sahamnya adalah harganya menjadi 2.380,95 yang awalnya adalah 2.500. Jadi tidak ada perubahan modal, yang ada hanya perubahan struktur modalnya gitu ya. Yang awalnya harga sahamnya adalah 2.500 per 100 lembar saham. Kemudian karena lembar sahamnya naik menjadi $105, maka harganya turun menjadi 2.380,95. Secara modal kalkulasinya sama saja, akan tetapi secara struktur saja yang berbeda gitu. Maka secara tidak langsung investor sudah mengantongi potensi capital gain sebesar 5%. 5% dari mana? Dari sini. Dari 105 dikurang 100. Nah, hasilnya kan 5/100. Maka kalau kita presentasikan adalah 5%. Kemudian, alasan perusahaan membagi dividen saham biasanya karena yang pertama, perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas dan atau perusahaan sedang akan melakukan investasi baru. Jadi, kenapa perusahaan membagikan dividen saham atau dividen pembagian dividennya non cash? Dikarenakan perusahaan tidak memiliki kas yang cukup karena kesulitan likuiditas. Atau bisa juga perusahaan ingin menggunakan laba atau uang kasnya untuk melakukan investasi baru, sehingga yang dibagikan kepada para investor bukanlah cash tapi bentuk dividen saham. Kemudian selanjutnya adalah dividen non cash. Selain stok dividen tadi adalah stock split sekarang atau pemecahan saham. Pemecahan saham atau stock split di sini merupakan tindakan perusahaan untuk memecah atau sorry, stock split merupakan tindakan perusahaan untuk memecah satu saham menjadi dua atau lebih saham, sehingga menambah jumlah saham yang beredar dan ikut dengan penurunan nilai nominal dan harga saham secara proporsional, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal di sini ya. Nah, di sini ada perubahan harga saham secara proporsional. Kemudian stock split dilakukan pada saat harga saham dianggap sudah terlalu tinggi atau kemahalan. Nah, jadi para investor menganggap harga per lembar sahamnya itu sudah terlalu mahal. Jadi banyak investor yang tidak sanggup untuk membeli saham perusahaan tersebut di angka yang tinggi. Maka dari itu, untuk menekan nilai saham atau harga saham menjadi rendah tanpa menurunkan value-nya, maka dilakukanlah stock split di sini, memecah dua atau lebih saham. Nah, oke, supaya harganya bisa lebih terjangkau para investor. Kemudian, alasan perusahaan melakukan stock split adalah untuk menurunkan harga pasar saham. Jadi, jika terlalu tinggi kan banyak investor yang tidak bisa membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian dan diharapkan meningkatkan likuiditas saham karena harga per lembar sahamnya semakin terjangkau di mata banyak investor retail. Jadi investor retail ini adalah investor yang memiliki
tingkat kemampuan finansial yang rendah. Nah, kalau misalnya stock split ini dilakukan, harga saham yang tadinya tinggi bisa menjadi rendah. Dengan konsekuensi jumlah lembar saham yang beredarnya menjadi lebih banyak gitu. Nah, contoh stock split di sini. Stock split tidak mempengaruhi jumlah modal maupun struktur modal perusahaan, tetapi hanya merubah jumlah saham yang beredar dan nilai nominal saham. Contoh, sebelum stock split, perusahaan Citra memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasa terdiri dari 40.000 lembar dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Kemudian kita kalikan 40.000 dikali dengan 1.000. Hasilnya adalah 40 juta. Kemudian struktur modal perusahaan Citra selain saham biasa ada agio di sini. Agio adalah selisih harga saham di sini adalah 10 juta. Kemudian ada laba ditahan sebesar 50 juta. Maka struktur modal perusahaan Citra adalah 100 juta. Dari mana? Dari 40 juta ditambah 10 juta ditambah 50 juta. Nah, kemudian jadi dua bagian atau satu banding. Secara struktur modal, perusahaan modalnya masih 100 juta. Sama seperti yang tadi, yang ini 100 juta. Laba ditahannya tetap 50 juta, agionya tetap 10 juta. Sini. Laba ditahannya tetap 50 juta, agionya tetap 10 juta, saham biasanya juga tetap 40 juta. Bedanya adalah di sini gitu ya. Karena stock split 1:2 gitu ya. Yang tadi saham biasanya yang beredar adalah 40.000 lembar dengan harga Rp1.000 per lembar. Karena sudah di stock split 1:2, maka tinggal kita kalikan 2 untuk jumlah lembar yang beredar. Jadi 40.000 dibagi dikali 80.000 lembar. Kemudian harga sahamnya yang 1.000 ini dibagi 2. 1.000 dibagi 2 menjadi 500. Jadi yang berbeda hanya struktur modal ini saja. Secara keseluruhan, modalnya, total modalnya tetap sama. Yang membedakan hanya struktur modalnya saja. Begitu. Itu pengertian dari split. Kemudian di sini atau penggabungan saham kebalikan dari stock split, yaitu yang kalau stock split tadi kan memecah saham, memecah satu saham menjadi dua atau lebih saham. Nah, kalau reverse split adalah menggabungkan beberapa lembar saham menjadi satu saham. Misalnya menggabungkan dua saham menjadi satu, menggabungkan tiga saham menjadi satu, menggabungkan lima saham menjadi satu. Nah, itu adalah yang disebut dengan reverse split atau penggabungan saham. Nanti kalian akan saya berikan latihan soal terkait bagaimana sih perhitungan reverse split, stock split, kemudian stock dividen, dan buyback atau pembelian saham kembali. Nah, mungkin sampai di sini terkait dengan materi pembelajaran kita terkait kebijakan dividen. Selanjutnya adalah kalian saya akan berikan latihan soal. Nah, ini dia latihan soalnya. Saya jelaskan dulu latihan soalnya. Nah, latihan soal sesi ke-11 ini, di sini ada 5 soal terkait kebijakan dividen, pembelian saham kembali atau share buyback. Kemudian ada stok dividen yang tadi kita bahas, ada stock split yang sudah kita bahas, reverse split juga sudah kita bahas. Di sini ada tanda X merah di sini. Nah, nanti seperti biasa, X merahnya ini kalian ubah dengan satu angka terakhir pada nomor induk mahasiswa kalian. Jadi, jawaban antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya akan berbeda, begitu. Kemudian, untuk absensinya sendiri, saya akan hitung dari mahasiswa yang mengerjakan latihan soal sesi ke-11
Kemudian juga yang mengerjakan kuis sesi 11 gitu. Bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan latihan soal sesi 11 dan kuis sesi 11 dianggap tidak hadir perkuliahan begitu. Nah, kemudian untuk jangka waktunya sendiri, untuk kuis saya akan berikan waktu 24 jam pengerjaannya, dan untuk latihan soal juga akan saya berikan waktu 24 jam untuk pengerjaan soalnya. Jadi tidak ada perpanjangan waktu pengerjaan latihan soal maupun kuis. Yang telat yang telat mengerjakan berarti dianggap tidak hadir. Begitu ya, teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan sesi 11 kita pada hari ini terkait dengan kebijakan dividen. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan ada urusan. Minggu depan kita usahakan hadir secara offline sesuai dengan waktu atau jam dan ruangan sesuai jadwal. Begitu ya, teman-teman. Baik, saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.